AST 2330 Reuni, kembali, kesimpulan. Sejujurnya, dia telah mengubur pikirannya selama ini. Di depan pria ini, dia tidak memiliki kualitas yang luar biasa sehingga dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Sebaliknya, dia menyimpan semuanya di dalam hatinya seperti kenangan indah. Dia tidak menyangka King Sui akan mengucapkan kata-kata ini padanya, dan dia membeku sejenak, benar-benar terkejut dengan sikapnya. Dia merasakan sesuatu yang berbeda dari tatapan King Sui sejak pertama kali mereka bertemu. Akhirnya, dia mengetahui bahwa itu semua karena kemiripannya dengan seseorang yang dia kenal. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di leher King Sui, senyum malu-malu di wajahnya. Aku sudah mengatakan ini mengincar gadis itu. Lihat, semuanya terungkap sekarang. Sou Hun mencibir. Dia istriku di kehidupan kita sebelumnya. Bertemu dengannya lagi di kehidupan ini pasti sudah menjadi kehendak surga bagi kita untuk menikah lagi, kata King Sui dengan gembira. Tubuh santai Li Yan tersentak mendengarnya, tidak mengharapkan kata-katanya. Dengan lembut, dia melepaskan diri dari pelukannya dan menatap King Sui. Saya tidak ingin menjadi pengganti orang lain. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum malu. Sebenarnya, dia bukan istriku di kehidupanku sebelumnya, dia tidak menyukaiku. Dia sudah terikat dengan seseorang ketika aku bertemu dengannya. Apakah kamu menyukaiku karena kamu ingin memenuhi keinginanmu? Sebuah mimpi hanyalah sebuah mimpi, itu berbeda dari kenyataan. Li Yan tidak memiliki keinginan untuk menjadi pengganti. Kamu terlalu banyak berpikir di kepala kecilmu itu. Apakah saya orang seperti itu? King Sui mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya. Li Yan melepaskan tangannya, jelas kesal. Kamu tidak diizinkan untuk mengelus kepalaku. Setelah itu, King Sui terus minum sebentar sebelum mengucapkan selamat tinggal pada perusahaan mereka. Dia bergegas menuju klan King dengan pasangan Qiyang. King Sui mengerti betapa cemasnya mereka, karenanya, dia hanya tinggal di Sou Hun sebentar sebelum menuju ke klan King. Tiba di klan King. Tidak banyak waktu berlalu sejak kunjungan terakhirnya ke klan King. Selain itu, klan King memiliki perlindungan binatang penjaga mereka sekarang, bersama dengan seorang pejuang yang kuat seperti Ye Huangguo. Di benua Dancing Phoenix, King Clan tidak terkalahkan. King Sui tidak memberikan peringatan apapun sebelum dia kembali. Saat melihatnya, anggota klan King membeku sebelum meledak menjadi paduan suara kejutan. Hanya dalam waktu singkat, mereka berkumpul sementara King Sui memperkenalkan pasangan Qi yang kepada anggota klan. Saat itulah King Sui menarik seorang pria dan wanita muda. Sejujurnya, Qi Yang dan istrinya sama-sama menyadari bahwa mereka adalah anak mereka sendiri selama perkenalan. Anak-anak yang telah mereka pisahkan selama beberapa dekade. Bapak angkat, Qiao dan Qi Feng sangat menghormati King Sui dan sangat dekat dengannya, terutama Qi Feng. Dia memeluk lengannya seperti seorang gadis kecil. Mereka adalah orang tua kandungmu, apakah kamu bahagia? King Sui tersenyum. Sebenarnya, kami sangat ingin tahu siapa orang tua kami. Bagaimanapun, kami telah ditinggalkan dan kami ingin tahu mengapa. Selain itu, kami tidak memiliki banyak pemikiran tentang hal itu. Kami sudah terbiasa. Ayah angkat, Anda adalah ayah kami. Nenek dan ibu asuh seperti saudara darah bagi kita juga, kata Qi Feng dengan tenang sambil tertawa. Gadis, tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi? Orang tua Anda meninggalkan Anda berdua untuk memberi Anda kesempatan hidup. Mereka telah bertahan di garis tipis antara hidup dan mati selama bertahun-tahun, menderita dan menoleransi betapa mereka merindukan kalian berdua. King Sui juga seorang ayah, dia tahu betapa sulitnya bagi mereka untuk membuat keputusan itu saat itu. Dari sana, King Sui menjelaskan apa yang terjadi dengan klan Qi secara rinci. Mata Qiao dan Qi Feng memerah saat mereka mendengarkan. Qi Yang dan istrinya mengalihkan pandangan mereka ke arah anak-anak mereka. Ini adalah ketidakmampuan kami yang menyebabkan penderitaan Anda. Aku minta maaf, ayah dan ibu, karena tidak memahami tindakanmu. Qiao sangat menyayangi mereka, menahan air matanya saat dia berbicara. Ibu, aku minta maaf. Qi Feng menarik tangan ibunya dan berkata dengan lembut. Istri Qi yang tersentak sebelum memegang erat tangan Qi Feng. Ini salah kami mengecewakanmu. Tapi kamu masih mengakui aku sebagai ibumu. Kaulah yang melahirkan kami. Tidak peduli apa yang terjadi, Anda melakukannya karena Anda mencintai kami. Kami senang memiliki orang tua sepertimu. Qi Feng tidak bisa menghentikan air matanya yang gembira jatuh. Meskipun puluhan tahun tidak bertemu, pemandangan air mata kegembiraan mereka menghangatkan hati King Sui. Dia juga senang seolah-olah ada sesuatu yang memadat dalam dirinya. Qi Yang dan istrinya bersujud pada King Yi. Qi Yang dan King Sui seperti saudara, dan anak-anak mereka memanggil King Yi sebagai nenek. Oleh karena itu,
mereka lebih dari bersedia untuk melakukan itu. King Yi buru-buru mengangkat mereka. Tolong berdiri, aku tidak tahan dengan gerakan ini. Kamu adalah nenek mereka dan ibu King Sui. Kamu tidak berbeda dari seorang ibu bagiku. Qi yang tersenyum sambil berdiri. Dengan reuni, ruangan itu ramai. King Sui tinggal di rumah selama beberapa hari selama kepulangan ini. Ye Huangguo, Ming Yue Glou, Zhu Qing, Yuan Shu, Huoyun Liu Li, Chang Hai Ming Yue, dan lainnya semua menunggu di sini. King Sui merasa berhutang budi kepada mereka dan memanjakan mereka dengan berbagai cara di malam hari. Namun, sekembalinya, King Sui menemukan bahwa lokasi catur surgawi 5 elemen dapat diubah. Oleh karena itu, King Sui menukar posisinya di benua Dancing Phoenix ke istana King Clan. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk kembali ke rumah. Catur surgawi 5 elemen Ye Huangguo juga bisa memperbaiki lokasi di benua Haohan. King Sui memutuskan untuk membuatnya menetapkan lokasi di Istana Raja Laut, serta di sekitar klan Qi di 3 wilayah bawah. Mereka bisa mengubahnya di masa depan ketika mereka sampai di 3 wilayah tengah atau 3 wilayah atas. Ini membuat segalanya lebih mudah. Orang-orang di klan mereka dapat melakukan perjalanan ke dan dari tempat-tempat dengan lebih nyaman sekarang. Qiao dan Qi Feng juga akan kembali ke klan Qi secara resmi. Namun, hubungan mereka dengan klan Qing tidak akan pernah terputus. Selama kepulangannya, King Sui membawa Ye Huangguo dan beberapa orang lainnya bersamanya. Yang pertama akan dapat membawa mereka kembali setelahnya. Catur surgawi 5 elemen dapat mengangkut makhluk hidup apapun dalam lingkaran kecil. Dalam sekejap, mereka tiba di Eight Desolates City. Ada sebuah rumah besar sekarang, lebih besar dari milik klan Qing. Dia memberikan waktu bagi Ye Huangguo untuk menetapkan ini sebagai lokasi pos pemeriksaan. Karena itu, King Sui tidak ingin klan Qing pindah ke sini. Berbicara tentang itu secara keseluruhan, 3 wilayah bawah aman. Namun, King Yi sudah terbiasa tinggal di benua Dancing Phoenix. Meskipun King Yi ingin sering bertemu dengan putranya, dia tahu bahwa King Sui tidak akan pernah berlama-lama di satu tempat. Dalam hal ini, tidak masalah di mana mereka tinggal. Setelah bertahun-tahun di benua Dancing Phoenix, klan Qing telah berakar di sana. Beberapa anggota klan juga telah menikah dan menetap keluarga mereka di sana. King Sui tidak ingin memaksakan gagasan itu lebih jauh. Lagi pula, mudah untuk bepergian ke sini. Paling-paling, mereka harus kembali sendiri, tetapi bahkan itu tidak membutuhkan banyak waktu. Setelah itu, sekelompok orang tinggal di Eight Desolates City untuk sementara waktu sebelum anggota King Clan kembali ke benua Dancing Phoenix. King Sui, di sisi lain, membawa Ye Huangguo ke Istana Raja Laut Utara. Setelah beberapa lama perjalanan, akhirnya mereka sampai. Ye Jiange dan wanita lainnya secara alami senang melihat King Sui dan Ye Huangguo, terutama setelah mengetahui bahwa Ye Huangguo dapat membantu mereka sampai ke klan Qing dan ke lokasi King Sui saat ini dengan cepat. Mereka tidak yakin apa yang harus dibicarakan saat mereka berkumpul. Dari waktu ke waktu, tawa menggoda terdengar, membuat wajah masing-masing wanita memerah. King Sui berjalan ke King Hanye dan memukul pantatnya yang gagah. Sentuhannya pada kehalusan itu sangat menawan, dagingnya secara mengejutkan melenting dan bergetar seperti gelombang. Bulat dan halus, kehebatannya tidak berlebihan. Itu tepat, rasio emas dari bokong yang indah. AST 2331 menikah dengan 2 wanita, racun wakil pemimpin Sekte Kambuh. King hanya terganggu oleh tindakan King Sui, tapi dia hanya bisa menatapnya dengan kemarahan pura-pura saat dia memerah. Ciri-cirinya yang indah dan matanya yang mempesona berair, sementara bibirnya yang kecil namun menarik membuat King Sui mengingat skenario pencurian jiwa lainnya. Wanita memikat ini, King Sui tidak sabar untuk memperbaikinya sekali dan untuk selamanya. Namun, ada begitu banyak orang di sekitar mereka. Meskipun mereka semua wanita, dia tidak berkulit tebal. King Sui menariknya lebih dekat, dengan lembut menempatkan ciuman di dahinya. Aku akan memuaskanmu malam ini. King hanya memerah bahkan lebih merah pada saat itu, tubuh mungilnya dengan ringan mendorong tubuhnya. Gerakan itu membuat pikiran King Sui menjadi liar tanpa kendali. King hanya bisa merasakan perubahan drastis King Sui, terutama ketika dia merasakan sesuatu yang mendorongnya ke arahnya. Dia tersenyum sebelum berbicara di dekat telinganya, aku akan menunggumu, tidak peduli seberapa terlambat. Secara alami, King Sui menetapkan lokasi di sini di catur surgawi 5 elemen miliknya. Ada hubungan antara 2 catur surgawi 5 elemen, wilayah mereka tidak berbeda jauh. Setelah King Sui menetapkan lokasi di sini, Ye Huangguo akan dapat mengaksesnya juga. Namun, setiap perubahan harus memiliki jarak 1 tahun di antara mereka. Oleh karena itu,
dia telah mengubah lokasi, membiarkan yang ada di benua tengah tidak tersentuh. Dengan kecepatannya, pergi kemanapun dari benua tengah akan mudah. King Sui merasa senang melihat para wanita mengobrol dan pergi mengunjungi tanaman anggur iblis yang haus darah. Kekuatan King Sui telah meningkat pesat sekarang. Meski begitu, dia masih tidak bisa mengatakan kedalaman kekuatan anggur iblis yang haus darah. Ini berarti bahwa itu jauh lebih kuat darinya. Setelah tinggal setengah bulan, Ye Huangguo kembali ke benua Phoenix Menari sementara King Sui kembali ke kota 8 Desolates. Menyaksikan betapa mudahnya untuk sampai ke sana, para wanita mengusulkan agar King Sui kembali setidaknya sekali setiap 2 bulan. King Sui secara alami setuju. Akan mudah baginya untuk bepergian ke dan dari sini di masa depan. Masih ada beberapa slot kosong di 5 elemen catur surgawi. Dengan demikian, ia dapat menetapkan tujuan di 3 wilayah tengah dan 3 wilayah atas di masa depan. Adapun cooldown jeda tahun di antaranya, dia biasanya tinggal di suatu tempat selama lebih dari setahun, jadi itu juga tidak masalah. Yang terpenting, setiap destinasi hanya bisa dikunjungi maksimal 5 kali dalam sebulan. Dalam hal ini, cooldown untuk setiap penggunaan jauh lebih singkat, ini akan banyak membantu mereka dalam melarikan diri dari situasi buruk. Setelah dilepaskan, hanya perlu 3 detik untuk mengaktifkan dan tidak dapat diganggu. Akan ada kubah perlindungan di sekitarnya. Meskipun masih bisa dilanggar, selama pengguna masih memiliki nafas terakhirnya, pengguna dan teman-temannya akan tetap diangkut. Kembali di Eight Desolates City, orang-orang di Istana Surgawi dan para wanita telah menetap. Qiao dan Qi Feng sering datang juga begitu mereka mengetahui kembalinya King Sui. Posisi klan Qi di 8 kota Desolates telah meningkat. Bagaimanapun, mereka telah memusnahkan klan Xi, klan Wu, Sekte Gajah Iblis, dan Sekte Buddha Surgawi. Bahkan Sekte Hujan Surgawi tidak dapat mempengaruhi klan Qi dan sebaliknya, beberapa anggota mereka terbunuh. Adapun King Sui, dia dianggap sebagai anggota klan Qi. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di 3 wilayah bawah dan telah berencana untuk pergi setelah berhenti sebentar. Namun, aspek pelaporan Istana Surgawi masih perlu ditingkatkan. Setelah itu, dia tinggal selama 2 bulan begitu saja. Dia mengurus beberapa hal di antaranya, yang membawa kedua wanita itu kembali ke klan King di benua Phoenix Menari dan menjalani pernikahannya dengan Shen Huang dan Bei Huang Fan. Bei Huang Yu, Bei Huang Liefeng, dan lainnya dari Istana Surgawi juga ikut merayakannya. Itu adalah acara yang dirayakan oleh banyak orang, dan tentu saja, ada orang yang iri dengan kekayaan, kelenturan, King Sui. Bei Huang Liefeng adalah yang paling bahagia, gadis mudanya akhirnya menemukan seseorang untuk menetap. Dia selalu khawatir bahwa dia terlalu kompeten, ke titik di mana dia mungkin tidak dapat menemukan seseorang untuk dinikahi. King Yi juga gembira, memikirkan kembali masa lalu, dia pikir itu lucu. King Sui lemah selama masa mudanya, melupakan menikahi wanita seperti itu, dia akan merasa sulit untuk mendekati wanita biasa sekalipun. Itu bagus sekarang. Setiap wanitanya halus, dan King Yi memiliki keluarga yang penuh dengan anak dan cucu. Ayah King Sui melintasi antara benua Dancing Phoenix dan benua naga melonjak. Ada dinasti yang harus diurus di sana, tetapi separuh waktunya masih akan dihabiskan di klan King. Sebagian besar orang dari Istana Surgawi mengikuti King Sui ke 3 wilayah bawah. Hanya ada beberapa yang tinggal di domain Kaisar Utara. Istana Surgawi telah bermigrasi ke 3 wilayah bawah di mana ada ki spiritual yang lebih padat. Itu membantu dalam kultivasi mereka. Hari-hari ini, kekuatan Dewa Pertempuran Pembantaian telah meningkat pesat, dia sekarang adalah prajurit terkuat di Istana Surgawi. Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa, Dewa Pertempuran Pergerakan Bukit, Dewa Pertempuran Berlian, Dewa Pertempuran Tombak Perkasa, dan kedua wanitanya juga pejuang yang kuat. Selain itu, kemampuan King Sui tidak dapat diukur dengan cara konvensional. Tinju naga berserk unik untuk Istana Dewa Pertempuran. Dewa Pertempuran Berlian hanya membutuhkan setengah upaya untuk mempelajari tinju naga berserk yang menghasilkan 2 kali hasil, bagaimanapun, teknik ini memiliki hubungan yang kuat dengan konstitusi tubuhnya, oleh karena itu, lebih cocok baginya untuk berlatih. Sekte Hujan Surgawi setenang biasanya. King Sui tidak berkunjung lagi. Meskipun dia tidak akan tinggal lama di sini, klan Qi masih membutuhkan bantuan dari Sekte Hujan Surgawi. Wakil pemimpin sekte juga merupakan sosok penting, juga sebuah teka-teki. King Sui masih ingin membantunya. Dengan cara ini, dia akan merasa jauh lebih nyaman meninggalkan sekutunya di sini. Satu-satunya hal yang menghalangi dia adalah bahwa King Sui tidak yakin bagaimana melakukannya. Karena dia sudah menolak, mengklaim bahwa dia sudah terbiasa, dia tidak ingin melampaui batasnya. Namun,
Hanya sehari berlalu ketika mereka mendengar bisikan berita bahwa Sekte Hujan Surgawi sedang mencari bantuan medis. Racun telah kambuh pada salah satu tokoh penting dalam klan mereka. Seseorang menemukan klan Qi dan meminta untuk bertemu dengan King Sui. Seorang anggota klan Qi memberitahu yang terakhir, begitulah yang mereka dengar tentang berita itu. King Sui setuju, tentu saja, dan mengikuti dua pria paruh baya yang berkunjung. Saudara-saudara, bolehkah saya bertanya siapa yang mengalami kekambuhan? King Sui bertanya. Karena racun kuat yang dia rasakan sebelumnya, instingnya menunjuk ke wakil pemimpin sekte. Tidak ada keraguan bahwa itu akan meletus di beberapa titik, tetapi mungkin tidak sampai fatal. Tetap saja, itu akan menakutkan. Misalnya, wajahnya mungkin membusuk, hanya tinggal tulang. Kami tidak tahu, kami hanya mengikuti perintah, salah satu dari mereka menjawab dengan sopan. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban apapun, King Sui menyerah untuk bertanya. Segera, mereka tiba di hutan hujan dan masuk lebih dalam. Di gerbang klan berdiri Yu Qiding. Saat melihat King Sui, Yu Qiding sangat gembira. Menarik King Sui, dia angkat bicara, aku memintamu di belakang wakil pemimpin sekte. Adik laki-laki, racun wakil pemimpin sekte telah kambuh. Kami tidak tahu mengapa. Tolong bantu dia sangat menderita. Yu Qiding tahu bahwa King Sui prihatin dengan wakil pemimpin sekte, dia mengingatnya sejak pertemuan mereka sebelumnya. Wakil pemimpin sekte telah menyelamatkan hidupnya sekali, dan dia selalu mencari cara untuk membalasnya. Dia menyadari informasi dasar tentang King Sui dan tahu dia adalah tabib ajaib. Ayo kita lihat, kata King Sui. Adik laki-laki, apakah kamu percaya diri? Yu Qiding bertanya dengan prihatin. Ini bukan waktunya untuk menanyakan ini. Namun, saya dapat menjamin bahwa bahkan jika saya tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya, saya akan dapat memperbaiki situasinya. King Sui masih percaya diri dengan keterampilan medisnya. Pada saat ini, seorang lansia berjalan, menggelengkan kepalanya seperti yang dia lakukan. Orang tua membawa peti obat. Wanita lain mengikutinya, berbicara sambil berjalan, hati-hati, Penatua Yang. Orang tua itu menghela nafas, melambaikan tangannya dan pergi. Pada saat ini, wanita itu melihat King Sui dan Yu Qiding. Yu Qi penjaga. Dia juga tabib ajaib. Biarkan dia mencoba. Yu Qiding membujuk. AST 2332 Kisah Wanita, pelakunya. Wanita itu menatap King Sui dengan ragu. Bagaimanapun, lelaki tua dari sebelumnya adalah seorang tabib ajaib yang terkenal, dan dia sudah tua. Di sisi lain, orang di depannya ini terlihat terlalu muda. Namun, penjaga Yu Qi adalah seseorang di bawah nona muda, seseorang yang paling menginginkan nona aman, dan ini adalah perasaannya. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar lain. Selama masih ada harapan, maka pemuda ini harus mencobanya. Apakah aku tidak terlihat seperti itu? King Sui tersenyum dan bertanya. Bukan itu masalahnya. Tabib ajaib, tolong ikut saya. Kata wanita itu lembut dan berbalik menuju gedung bambu. Ini adalah kedua kalinya King Sui datang ke sini. Semuanya tetap sama seperti sebelumnya. Setelah memasuki ruangan, dia tidak mencium aroma tanaman obat. Aromanya tetap menyegarkan dan elegan. Berjalan mendekat, King Sui menatap wanita di tempat tidur. Saat ini, dia sedang duduk dan bersandar di dinding tempat tidur. Wajah yang dipenuhi bekas luka berwarna hitam kehijauan. Warna hitamnya berkilau. Itu adalah warna yang sangat menakutkan, tanda kulit telah diserang oleh racun mematikan. Jika ini terus berlanjut, dagingnya kemungkinan akan segera mulai membusuk. Wanita itu memandang King Sui dan tercengang. Mengapa kamu di sini? Bukankah aku mengatakan bahwa jika kamu mendapat masalah, datang dan cari aku? Mungkinkah kamu benar-benar tidak percaya bahwa aku akan dapat menyembuhkanmu? King Sui berjalan ke tempat tidur, dan wanita itu memberi isyarat agar wanita itu pergi. Tidak ada cara untuk menyembuhkan wajahku. Racun ini terlalu rumit dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya, bahkan orang yang meracuniku, kata wanita itu dengan suara yang terdengar sangat menyenangkan. Kedengarannya dewasa dan indah, tetapi ada sedikit kepahitan di dalamnya. Siapa itu? Perseteruan apa yang dimiliki orang itu terhadapmu sehingga kamu begitu kejam? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah seseorang yang dulu menyukaiku, tapi aku tidak menyukainya kembali. Dia mengatakan bahwa seorang wanita yang tidak bisa dia dapatkan seharusnya tidak ada, dan kemudian wajahku berakhir seperti ini. Wanita itu tersenyum ketika dia mengatakan ini. King Sui terkejut. Bagaimana ini menyukai seseorang? Jika seseorang menyukai seseorang, mereka tidak akan bertindak seperti ini. Dia adalah master racun yang bangga dan egois dan juga senior bela diri saya.
Hanya ada beberapa orang di dunia ini yang bisa mengungguli dia di bidang racun. Dia benar-benar jenius, tapi sayang, kata wanita itu perlahan, seolah-olah dia sedang berusaha menemukan seseorang untuk mencurahkan pikirannya. Orang seperti ini benar-benar pantas mati. Ini bukan hanya egois, ini memusnahkan seluruh dunia seseorang. Jika suatu hari aku bertemu dengannya, aku akan membantumu membalas dendam, kata King Sui. Dia ada di 3 wilayah atas. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkanku, dia pasti akan pergi dan mencarimu. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa tentang King Sui yang tidak cocok untuk pria itu tetapi hanya menyebutkan bahwa dia berada di 3 wilayah atas. King Sui tidak merasakan sesuatu yang istimewa bahkan setelah dia menyebutkan bahwa pria itu berada di 3 wilayah atas. Tidak semua orang di sana adalah seorang ahli, dan hanya ada beberapa dari mereka yang dapat dianggap sebagai yang terbaik. Karena itu, dia hanya tersenyum dan melanjutkan, biarkan aku mentraktirmu, aku memiliki keyakinan pada kemampuanku. Selain itu, aku juga dapat membantumu mendapatkan kembali penampilan aslimu. Wanita itu tercengang. Tidak perlu menghiburku. Aku sudah terbiasa. Jangan biarkan aku mengalami kekecewaan setelah memberiku harapan. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi dan mentraktirmu dulu. Aku akan membantumu melakukan detoksifikasi hari ini. Ketika King Sui berbicara sebelumnya, dia sudah menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk menilai racun di wajah wanita itu. Dia terkejut. Senior bela dirinya benar-benar ahli di bidang racun. Ada total 81 jenis elemen beracun, masing-masing sangat ganas. Tapi meski begitu, dengan semuanya bercampur menjadi satu, targetnya tidak akan langsung mati. Perlahan tapi pasti unsur-unsur beracun ini akan melepaskan racunnya. Tubuh yang telah terpengaruh oleh campuran racun yang mematikan ini untuk waktu yang lama akan mengembangkan ketahanan yang sangat kuat terhadap racun, dan orang tersebut akan mengalami penderitaan yang lebih besar. Mereka akhirnya akan mati dengan kematian yang menyiksa. Senior bela dirimu keluar untuk membunuhmu. King Sui menghela nafas. Dia bilang aku bisa hidup selama 10 tahun, dan akhirnya aku akan mati dengan menyiksa. Wanita itu hanya bisa tersenyum pahit sekali lagi. Dari apa yang saya lihat, Anda masih memiliki umur 1,5 tahun. Saya tahu Anda merasa bahwa Anda mampu menahan siksaan. Namun, jika kondisi Anda tidak sembuh, Anda akan merasakan peningkatan rasa sakit selama 1,5 tahun ini sebelumnya, sekarat dalam kesakitan, kata King Sui. Aku tidak takut. Aku hanya tidak ingin melihat penampilanku yang menjijikkan di akhir. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, racunmu tidak masalah. Aku bisa menetralkannya. Namun, kamu perlu 3 bulan untuk mendapatkan kembali penampilanmu. Bahkan dalam skenario tercepat, itu masih akan memakan waktu 1 bulan. King Sui memikirkannya sebelum memberikan kerangka waktu yang konservatif. Kamu benar-benar dapat memulihkan penampilanku dan menyembuhkanku. Wanita itu memandang King Sui, merasa sangat terkejut. Ternyata selama ini dia tidak percaya pada King Sui. King Sui menggosok hidungnya. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Mari kita mulai. King Sui mengeluarkan jarum emas dan mengulurkan tangannya. Sepasang tangannya menjadi tembus pandang seperti batu giok, tampak lebih indah dari tangan wanita. Namun, itu terlihat tidak wajar dan hanya akan membuat orang merasa terkejut. King Sui menggunakan beberapa jarum emas untuk menyegel reseptor rasa sakitnya. Saya benar-benar sangat ingin tahu. Mengapa Anda mengatakan bahwa bahkan senior bela diri Anda tidak akan dapat menyembuhkan Anda? King Sui memasukkan jarum saat dia bertanya. Itu karena dia tidak pernah berencana membiarkan saya sembuh, kata wanita itu. Mengapa? King Sui merasa sangat penasaran. Jika dia menyukai seorang wanita, dia tidak akan berani menghancurkan wajahnya sepenuhnya bahkan jika pihak lain tidak menyukainya kembali. Ini sangat sederhana. Itu karena dia menderita serangan balik saat meramu racun dan menjadi impoten. Dengan jawaban ini, King Sui mengerti segalanya. Pada saat ini, dia sudah memasukkan 36 jarum emas. Gumpalan kesejukan menembus wajah wanita itu, dan jantungnya mulai berdenyut. Orang ini mungkin benar-benar bisa menyembuhkannya. Namun, dia segera merasa bahwa pemikiran ini tidak masuk akal. Terlebih lagi, dia sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan banyak hal kepada pria ini. Mungkinkah karena hidupnya mencapai akhir? Itu tidak terasa seperti itu baginya. Sebelumnya, dia telah melihat beberapa dokter namun dia tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Dia tidak bisa tidak menilai dia dengan serius. Dia masih sangat muda, mungkin lebih muda darinya. Dia juga terlihat sangat baik. Dia tidak dianggap sebagai pria yang sangat tampan, tetapi tatapannya jernih dan hangat, memiliki perasaan kasih sayang yang tak terlukiskan.
Dia memancarkan aura alami dan merupakan pria yang paling mudah didekati orang lain. Dia memberikan perasaan yang sangat menarik. Apakah aku bagus untuk dilihat? King Sui tersenyum dan bertanya. Wanita itu menjawab dengan tenang, itu bisa diterima. Kamu adalah pria yang membuat seseorang merasa paling nyaman dari semua orang yang pernah kutemui. Lalu apakah kamu ingin menikah denganku? King Sui menggoda. Kamu berani menikah denganku? Wanita itu harus menyerahkannya kepada King Sui. Ada banyak orang yang akan menggoda wanita cantik, tapi dia pasti orang pertama yang berani memintanya untuk menikah dengannya terlepas dari penampilannya. Dia kemungkinan akan menjadi orang terakhir juga. Itu karena bahkan dia sendiri tidak berani melihat bayangannya di cermin. Dia akan menakut-nakuti dirinya sendiri. Tentu saja aku berani. King Sui tersenyum dan menjawab. Wanita ini memiliki sosok yang hebat dan sepasang mata yang indah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat menyadari bahwa matanya sangat indah. Hanya saja bekas luka di seluruh wajahnya telah menutupi 90% kecantikannya dan dengan demikian tidak banyak orang yang tahu bahwa matanya indah. Baiklah, kau yang mengatakan ini, kata wanita itu sambil tersenyum. King Sui sebenarnya ingin memberi wanita ini harapan, atau lebih tepatnya, semacam penghiburan. Dia meletakkan meja kecil di depannya dan meletakkan beberapa mangkuk di atasnya. Pada saat ini, racun hitam pekat mulai menetes dari ujung jarum emas, mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Bahkan alis wanita itu menyatu. Ekspresi King Sui tidak berubah sama sekali, dan dia terus mengutak-atik jarum emas itu dengan satu tangan sambil memijat lembut wajahnya dengan tangan lainnya. Sentuhannya terasa hangat dan sangat nyaman. Wanita itu sangat terkejut. Dia benar-benar tidak keberatan betapa menakutkan wajahnya, atau lebih tepatnya, betapa menjijikkannya itu. Selain itu, bahkan ada racun di atasnya, dan bekas lukanya dipelintir menjadi satu. Beberapa bekas luka memiliki warna yang tidak biasa dan tampak menakutkan sekaligus menjijikkan. AST 2333 racun penetral, ras rubah langit. Saat ini, wanita itu merasa sangat emosional, tetapi perhatiannya segera tertarik oleh racun di mangkuk di depannya. Selain memiliki bau busuk, warnanya hitam pekat seperti tinta atau minyak yang menetes. Namun, itu lebih tebal dan memiliki konsistensi lengket. King Sui sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dengan keterampilan medisnya selain energi alam, serta kekuatan kelahiran kembali, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu menyembuhkan orang ini. Pada awalnya, wanita itu merasa bahwa wajahnya memiliki sensasi yang sangat dingin, tetapi segera, dia merasakan sedikit panas. Dia tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi ketika intensitas panas menjadi semakin tinggi, dia mulai menyadari bahwa itu bukan delusi. Itu karena dia merasa seperti sedang hangus oleh api. Untuk seseorang sekalibernya, api biasa tidak akan mampu membuatnya merasa panas sama sekali. Segera, itu tidak hanya terasa panas tetapi juga sangat menyakitkan, namun wanita itu tidak mengeluarkan suara. Rasa sakit ini benar-benar bukan apa-apa baginya. Rasa sakit ini karena King Sui menyalurkan dominasi area dan energi alam, semua untuk memurnikan area beracun di wajahnya. Tanpa disadari, seluruh tubuh wanita itu perlahan-lahan menjadi rileks, dan entah bagaimana dia merasa seolah-olah dia menjadi lebih kuat. Wajahnya tidak pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Di masa lalu, itu selalu terasa sedikit mati rasa. Sebaliknya, wajah King Sui dipenuhi keringat. Dia menarik kembali jarum dan tidak menyadari bahwa keringatnya menetes. Mereka mendarat di tangan wanita itu dan meskipun dia tidak menyadarinya, wanita itu melakukannya. Dia mengangkat kepalanya, dan jantungnya berdenyut ketika dia melihat King Sui dengan sangat serius mengeluarkan jarum. Silakan dan rasakan, apakah masih ada racun yang tersisa? King Sui berkata dengan gembira setelah dia menyimpan semua jarumnya. Ini dia, wanita itu merasa seperti sedang bermimpi. Racun ini selalu menjadi pedang tajam yang menggantung di atas kepalanya selama ini. Di bawah situasi seperti itu, siapa yang bisa menjalani kehidupan yang santai? Dia merasakannya dan menyadari bahwa dia belum pernah merasa begitu santai sebelumnya. Dia mendapatkan kembali rasa sentuhan di wajahnya seperti dulu. Namun, dia tahu bahwa bekas luka itu masih ada. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak melihat bayangannya di cermin dan malah berkata kepada King Sui, "Terima kasih banyak. Aku meminta bantuanmu sebelumnya, dan kamu juga tidak banyak bicara saat itu. Tidak perlu berdiri di upacara. Kamu harus beristirahat hari ini setelah aku memberikan obat untukmu. Mulai besok dan seterusnya, aku akan mulai membantumu, menghilangkan bekas luka, tapi itu akan sedikit sakit. Aku harus mencukur bekas luka itu." Apakah itu benar-benar mungkin? Wanita itu terkejut lagi.
Iya, kulit baru yang tumbuh akan sama persis seperti sebelumnya, kata King Sui serius. Alasan dia berani melakukan ini adalah karena dia memiliki sentuhan regeneratif yang kuat serta beberapa pil obat. Kalau tidak, ini tidak akan mungkin terjadi. Bahkan pil obat yang dapat menghidupkan kembali seseorang atau menumbuhkan kembali dagingnya mungkin tidak dapat memungkinkannya untuk mendapatkan kembali penampilan sebelumnya. Bagaimanapun, area yang terkena adalah wajahnya, dan ada banyak detail kecil. Dalam aspek ini, Bones of the Living Dead miliknya adalah kemampuan regeneratif yang sangat kuat. Aku tidak takut sakit. Sakit kecil itu tidak akan berarti banyak. Sebuah harapan yang kuat muncul di hati wanita itu. King Sui mengoleskan obat di wajahnya untuk berjaga-jaga jika ada sisa racun yang tertinggal. Setelah mengoleskan obat, King Sui mengambil 2 mangkuk racun. Wanita itu menghentikan King Sui dan berkata bahwa dia akan melakukannya sendiri, tetapi King Sui tersenyum dan berkata, saya akan meminta 2 mangkuk racun ini. Saya akan mengembalikannya kepada saudara bela diri Anda di masa depan. Wanita itu menghela nafas. Sesuaikan dirimu. King Sui tidak kembali tetapi tinggal di Sekte Hujan Surgawi. Lagi pula, perawatannya akan memakan waktu beberapa hari. Selama perawatan, dia harus pulih dan obatnya dioleskan kembali setiap beberapa hari. Pemimpin Sekte Divine Rain Sekte belum keluar dari pengasingannya, dan King Sui hanya bertanya tentang dia dengan santai. Yu Qiding datang untuk mencari King Sui untuk minum bersama. Hubungan mereka lebih merupakan persahabatan yang berkembang setelah pertukaran pukulan. King Sui mendapatkan cukup banyak manfaat dari Yu Qiding. Wayang pertempuran surgawi itu jelas merupakan harta yang menantang surga. Oh, ada juga tongkat yang terlihat seperti cambuk. King Sui telah mengesampingkannya setelah melihatnya sekilas saat itu. Dia tidak merasa perlu untuk melihat kedua kalinya. Itu karena setelah mendapatkan wayang pertempuran surgawi, King Sui tidak terlalu peduli dengan cambuk itu. Dia menyadari bahwa dia belum melihat barang apa itu dan telah melupakannya selama periode waktu ini. Setelah minum anggur dan makan beberapa makanan dengan Yu Qiding, King Sui kembali ke akomodasinya, rumah bambu tidak jauh. Dia kemudian memasuki alam Valet Jade Immortal secara langsung. Setelah mengingat cambuk itu, King Sui masuk untuk melihatnya lebih dekat. Cambuk ini panjangnya sekitar 2 meter. Itu terlihat seperti tongkat tetapi memiliki karakteristik karet gelang, sedikit lebih lembut. Namun, panjangnya sekitar 1 kaki yang benar-benar kokoh. Karena itu benar-benar cambuk. Teknik penglihatan surgawi. King Sui masih perlu mengandalkan teknik penglihatan surgawi. Cambuk menyerang dewa. Saat melihat kata-kata ini, King Sui tercengang. Nama ini terlalu mendominasi. Tempat ini berbeda dari dunia King Sui sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa keberadaan di dunia sebelumnya tidak memiliki hubungan apapun dengan tempat ini, dan cambuk ini tidak akan dapat menyarankan apapun. King Sui dengan cepat melihat untuk melihat apa itu. Cambuk yang menyerang Tuhan. Cambuk surgawi dari zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa itu bisa menjatuhkan dewa, tetapi sekarang rusak dan kekuatannya tidak sebanding dengan sebelumnya. Namun, itu masih merupakan cambuk surgawi yang cukup bagus. Membutuhkan pengakuan pemilik. Setelah pengakuan pemilik, dapat pulih sebesar 20%. Kemampuan pasif tambahan kekuatan menyerang dewa. God Striking Power, meningkatkan kemampuan untuk mengabaikan kemampuan bertahan dan kekuatan menyerang lawan sebesar 30%. Dengan setiap serangan, ia memiliki 30% peluang untuk meningkatkan kekuatan menyerang 1 kali lipat, 10% peluang meningkatkan kekuatan menyerang 2 kali lipat, dan 3% peluang meningkatkan kekuatan menyerang 3 kali lipat. Itu dapat mengabaikan 20% dari kemampuan pengurangan kerusakan target. Metode untuk pengenalan pemilik, masukkan 3 tetes esensi darah dan temper dengan kekuatan surgawi asal selama 1 minggu. King Sui merasa sangat gelisah. Itu adalah item lain dari era kuno dan merupakan item yang mendominasi pada saat itu. Namun, itu juga rusak. Tidak perlu membicarakan betapa mendominasinya hal itu. Seperti yang diharapkan dari namanya mampu menjatuhkan dewa. Senjata ini akan memberikan penggunanya kegembiraan yang luar biasa saat digunakan untuk menyerang lawan. Peluangnya, terutama peluang 30% dari peningkatan 1 kali lipat pada kecakapan menyerang terlalu besar. Bahkan peluang 3% yang disebutkan di akhir juga tidak rendah. Lagi pula, ketika 2 ahli di level yang sama bertukar pukulan, kecepatan pertempuran akan sangat cepat. Mereka bisa langsung menyerang banyak serangan, dan di saat-saat seperti itu, peluang memainkan peran besar. Jika pengguna cambuk ini mendapatkan peluang keberuntungan berupa pengganda kerusakan, pertempuran akan berubah menjadi pembantaian secara instan. Namun, ketika King Sui membaca sampai akhir, beberapa kata di atasnya membuatnya terdiam. Hanya untuk digunakan oleh ras Sky Fox.
Hanya beberapa kata ini saja yang membuat King Sui melemparkan cambuk ini ke alam valet jade immortal. Itu sama sekali tidak berguna. Dalam keadaan biasa, bahkan jika dia tidak menggunakan cambuk ini, dia bisa memberikannya kepada seseorang di sekitarnya. Sekarang tidak ada harapan karena hanya bisa digunakan oleh ras Sky Fox. Hanya seseorang dari ras Sky Fox yang bisa melalui proses pengenalan pemilik. Jika tidak, pengguna tidak akan bisa menikmati kemampuan itu, dan dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Ras Sky Fox, King Sui pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dikatakan bahwa ada orang-orang dari ras Sky Fox di 3 wilayah atas. Ras Sky Fox adalah klan besar di 9 benua, namun jumlah mereka tidak banyak. Namun, masing-masing dari mereka adalah pejuang yang kuat, terutama ketika mereka telah mencapai tingkat rubah langit berekor 9. Sosok mereka akan dapat dengan mudah menutupi langit dan matahari, dan mereka akan memiliki teknik surgawi yang kuat. Hal lain adalah bahwa semua anggota ras Sky Fox adalah wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Banyak suku akan merasa bangga memiliki seorang wanita dari ras rubah langit. Mereka jelas merupakan keberadaan eksklusif yang tidak untuk dibagikan atau dinodai oleh orang lain. Itu berarti, orang-orang yang bisa memperlakukan ras Sky Fox sebagai milik eksklusif mereka semuanya adalah pembangkit tenaga yang sangat menakutkan. King Sui menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya setelahnya. Itu adalah pemborosan artefak surgawi. Perasaan menjaga gunung emas namun sekarat karena kelaparan adalah yang paling tidak nyaman. King Sui melihat wayang pertempuran surgawi di alam valet jade immortal. Dia membuka gua di belakangnya dan membiarkannya kembali ke gua. Gua emas dapat memelihara wayang pertempuran surgawi tetapi sayangnya tidak dapat memperbaikinya. AST 2334 Pemimpin Sekte Divine Rain. Ketika King Sui keluar dari alam valet jade immortal keesokan harinya, matahari sudah terbit. Meskipun akomodasi di sini sederhana, setiap rumah memiliki halaman sendiri. King Sui berlatih tinju Tai Chi sambil menghadap matahari. Tinju Tai Chi-nya bukan lagi versi paling awal yang pernah dia latih. Ada petunjuk tentang tinju penghubung kembali, tinju Kaisar Yu, tinju naga berserk, namun juga tampak seolah-olah tidak ada apa-apa. King Sui tidak tahu ranah apa yang dianggap telah dia capai. Itu tidak lagi tahap yang sama seperti ketika penekanannya pada niat dan bukan bentuk. Selama latihan, dia tampak seolah-olah tidak mengerahkan kekuatan sama sekali, kadang-kadang lembut dan lembut, kadang-kadang flamboyan, kadang-kadang galak dan kasar, kadang-kadang bermartabat. Matahari terbit di timur memancarkan cahaya keemasan yang tak berujung, mewarnai seluruh negeri dengan warna emas. Tempat ini adalah hutan hujan. Meskipun akan ada gerimis hampir sepanjang waktu, matahari akan tetap keluar di sebagian besar situasi. Pelangi bukanlah pemandangan yang langka di sini dan bisa dilihat setiap beberapa hari sekali. Selain itu, akan ada banyak dari mereka yang menggantung di langit dalam bentuk yang berbeda. Mereka cantik dan melamun. Menggabungkan rumah bambu, pelangi, dan gerimis ringan, pemandangan kawasan ini memenuhi hati para pengamat dengan perasaan puitis. Itu bukan hanya tempat dengan medan yang luar biasa dan aura yang menenangkan, tetapi ki spiritual yang meluap juga dapat dirasakan di mana-mana, sebuah tanda bahwa ada vena spiritual yang kuat di sini. Tempat ini pasti dianggap sebagai salah satu daerah terbaik di 3 wilayah bawah. Ketika salah satu wanita melihat King Sui di lantai bawah, dia tersenyum dan berkata, "Dokter ajaib, silakan masuk." King Sui tersenyum dan pergi. Kali ini, wanita itu berdiri di tengah ruangan. Ketika dia melihat King Sui, matanya berbinar, tampak lebih hidup dari sebelumnya. Sebelumnya, mereka kusam dan gelap, tetapi mereka benar-benar berbeda sekarang. Seolah-olah mutiara yang tertutup debu telah dibersihkan dan memancarkan cahaya aslinya. Sepertinya kondisimu cukup baik. Kita bisa mulai menghilangkan bekas lukanya. Aku harus merepotkanmu, kata wanita itu. Dia tidak menunjukkan ekspresi tertentu karena dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, tidak ada yang cocok untuknya. Bahkan senyumnya akan terlihat sangat jelek. Mutiara cerah yang tertutup debu. Tidak ada masalah sama sekali. King Sui memberi isyarat agar dia berbaring. Itu bukan tempat tidur yang empuk dan nyaman dari sebelumnya, itu terbuat dari bambu sebagai gantinya. King Sui menutupi matanya. Wajahnya membutuhkan beberapa perawatan, tetapi untuk saat ini, dia hanya akan fokus pada titik di bawah matanya. Dia menggunakan jarum emas untuk mematikan sarafnya sebelum mengeluarkan pisau kecil. Itu adalah pisau kecil yang khusus dibuat dari perak murni. Pisau ini sendiri memiliki efek pemurnian diri, sehingga menghemat kebutuhan King Sui untuk melakukannya. Ketika sudah waktunya, King Sui mengedarkan ki dan kekuatan kelahiran kembali. Dia kemudian mulai mengiris bekas luka itu.
King Sui sebenarnya tidak tahu tentang proses penghilangan bekas luka yang tepat, tetapi kemampuannya yang kuat memungkinkan dia untuk melakukan ini. Jika situasi ini terjadi padanya di kehidupan sebelumnya, orang-orang akan mati karena terkejut. Sebelum perawatan, King Sui telah memberi wanita itu pil aptitude, pil pertumbuhan, dan suplemen lainnya. Dia menjadi sangat serius saat dia memotong bekas lukanya, melakukan setiap langkah dengan sangat teliti. Bubuk obat dari bunga kehidupan. King Sui mengoleskan bubuk obat yang dia buat dan mulai menerapkan akupuntur. Dia bahkan menggunakan jarum hidup dan mati. Agar aman, King Sui menerapkan akupuntur selama lebih dari 2 jam. Kemudian, dia mengenakan perban di wajahnya, hanya memperlihatkan mulutnya. Perban bisa dilepas setelah seminggu. Dan dalam 10 hari, mereka akan bisa merawat bagian wajahnya di atas mata sebelum akhirnya menangani area di sekitar matanya. Wanita itu melihat mangkuk di sampingnya yang memiliki begitu banyak bekas luka yang hilang dan merasa sangat santai. Seolah-olah dia memiliki banyak beban yang dihilangkan. Terlepas dari apakah wajahnya akan menjadi lebih baik atau tidak, dia merasa bahwa dia akan mengalami perubahan. Racun itu hilang, dan tidak ada ancaman bagi hidupnya. Karena itu, dia berpikir bahwa tidak apa-apa baginya untuk tetap jelek. Dengan King Sui mencoba menghilangkan bekas lukanya, tidak peduli bagaimana keadaannya, itu mungkin akan lebih baik daripada sebelumnya. Setelah perawatan, King Sui membuat makanan. Kondisinya membutuhkan terapi makanan, baginya untuk mengambil masakan obat. Wanita itu merasa sedikit tidak enak ketika dia melihat King Sui sibuk di dapur. Ini masakan obat. Ini akan sangat membantu pemulihanmu, kata King Sui sambil menyiapkan makanan. Tidak ada kekurangan ramuan obat, dan King Sui memiliki kepercayaan diri yang lebih besar pada keterampilan kulinernya daripada kultivasinya. King Sui merasa bahwa dia pasti dianggap terkemuka di bidang kedokteran dan kuliner. Bahkan jika dia pergi ke 3 wilayah atas, dia tidak percaya bahwa akan ada orang yang bisa melampaui dia di 2 area ini. Meskipun dia merasa bahwa dia sedikit arogan, lebih dari itu berkontribusi pada kepercayaan dirinya. Segera, aroma obat yang harum melayang keluar, menggoda setiap jiwa di sekitar area tersebut. 1 set masakan obat yang indah dibawa keluar. Itu hanya mangkuk kecil, tetapi penampilan dan aromanya yang lezat saja akan membuat selera makan seseorang meningkat. Wanita itu tidak menyangka King Sui memiliki keterampilan kuliner yang begitu hebat. King Sui meletakkan semangkuk masakan obat ini di atas meja dan menuangkan secangkir anggur bunga prem. Aroma dari anggur tidak berbenturan dengan masakan obat. Sebaliknya, mereka tampaknya telah terintegrasi bersama dengan sempurna. Wanita itu menyesap anggur sebelum mencoba masakan obat. Setelah hening sejenak, dia menatap King Sui dengan tidak percaya dan kemudian dengan cepat menyelesaikan keduanya. Dia makan sangat cepat dengan kepala menunduk, tidak menunjukkan keanggunan sama sekali. Namun, sosoknya masih sangat memikat. Ini adalah makanan terbaik yang pernah saya makan dan anggur terbaik yang pernah saya minum. Wanita itu memasang ekspresi seolah itu belum cukup. Terima kasih atas pujianmu, aku akan memberimu beberapa setelah kamu pulih. Aku percaya ketika kamu memakannya, itu akan terasa lebih enak. King Sui juga merasa sangat senang meskipun dia tidak tahu mengapa. King Sui memiliki perasaan bahwa wanita itu memiliki aura yang memikat, bahkan ketika wajahnya dipenuhi bekas luka. Benar, wajahnya seharusnya membuat orang lain membencinya atau merasa ngeri, tapi kenapa ada perasaan yang menggoda? Tiba-tiba, pemandangan di depan King Sui berubah. Wanita itu masih dirinya sendiri, tetapi ada bayangan kabur dari 8 ekor rubah di belakangnya. Rubah langit. King Sui menutup matanya sebentar dan ketika dia membukanya lagi, dia kembali ke penampilan aslinya. Namun, King Sui tahu bahwa ini bukan ilusi. Dia memiliki teknik penglihatan surgawi dan apa yang dia lihat sebelumnya adalah melalui teknik penglihatan surgawinya. King Sui memikirkan cambuk yang menyerang dewa itu dan kemudian wanita ini. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Sekte Hujan Surgawi tidak benar-benar memiliki pemimpin sekte yang berlatih dalam pengasingan, kan? King Sui bertanya dengan santai. Bagaimana kamu tahu itu? Wanita itu menatap King Sui dengan heran dan tidak menyangkalnya. Sudah kuduga, kamu seharusnya menjadi pemimpin sekte-sekte hujan surgawi. King Sui tersenyum dan berkata, aku hanya melakukan ini untuk memberi harapan kepada anggota sekte hujan surgawi lainnya. Wanita itu menghela nafas. King Sui sekarang mengerti mengapa sekte hujan surgawi tidak begitu kuat sebelumnya dan mengapa mereka menyetujui beberapa kondisi yang mungkin tampak berlebihan. Saat itu, sekte hujan surgawi juga memiliki cukup banyak masalah. Pada akhirnya, King Sui tidak mengatakan bahwa dia berasal dari ras Sky Fox.
King Sui merasa bahwa posisi pemimpin Sekte Divine Rain Sekte telah dimiliki oleh anggota ras Sky Fox sejak zaman kuno. Sekte Divine Rain telah diturunkan dari zaman kuno, dan God Striking Whip itu pastilah senjata milik salah satu pemimpin sekte. Tidak diketahui bagaimana cambuk itu rusak, tetapi King Sui merasa bahwa pemilik cambuk menyerang dewa ini seharusnya jatuh. Bagaimanapun, bahkan God Strike Whip telah rusak parah. Bisa jadi sejak saat itu, God Striking Whip telah diperlakukan seperti barang manja dan dilempar ke gudang Divine Rain Sekte. King Sui secara alami tidak tahu apa alasannya, dia juga tidak ingin mengejar akar masalah ini. Mungkin karena tingkat kerusakannya yang parah, proses pengenalan pemilik tidak bisa dilakukan. Dan karena harta itu tidak dapat dimasukkan melalui pengakuan pemilik, itu secara alami diperlakukan seperti sampah. Namun, mereka tidak tega membuangnya. Saat ini, meskipun cambuk menyerang dewa dianggap rusak, itu pasti masih merupakan harta ajaib. Terlebih lagi, setelah proses pengenalan pemilik, 20% dari kerusakan akan pulih, jadi kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat. Itu mungkin tidak sebanding dengan God Striking Whip di zaman kuno, tetapi pada level King Sui saat ini, itu pasti dianggap sebagai artefak surgawi. AST 2335. Jika Anda menghindari saya, maka saya akan menjalani kehidupan seorang janda untuk Anda. Seminggu berlalu dengan cepat. King Sui tidak berkunjung selama seminggu penuh, jumlah waktunya tidak signifikan dan dia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri juga. Emosi King Sui sangat tinggi hari ini, karena akhirnya tiba saatnya untuk melepas perban di wajahnya. King Sui menyadari bahwa wanita itu tidak nyaman tetapi masih terlihat sehat secara keseluruhan. Apakah kamu akan kecewa jika tidak sembuh? King Sui tersenyum. Tidak, itu tidak akan lebih buruk dari sebelumnya. Saya bisa menghadapi kenyataan sebelumnya, jadi tidak ada yang perlu dikecewakan sekarang. Dia terdengar tenang. Sikap yang baik, tidak buruk. King Sui mengulurkan tangannya dan perlahan melepas perban saat dia berbicara, perlahan membuka wajahnya. Wajahnya terungkap tidak lama kemudian, ditutupi lapisan kulit putih yang terkelupas. Namun, dia masih bisa melihat kulitnya yang mulus. Meskipun tidak sampai indah, itu sudah sembuh. Jika mereka melanjutkan perawatan dan pemulihan, tidak akan ada masalah untuk menyembuhkannya kembali normal. Wanita itu memandang King Sui, hatinya masih kacau. Pergi cuci mukamu, lalu cari cermin dan lihatlah, dorong King Sui. Wanita itu mengangguk. Setelah beberapa lama, dia keluar lagi. Setelah mencuci wajahnya, bagian bawahnya menjadi halus. Mungkin karena kulitnya baru, ada sedikit warna merah muda di sana. Pada saat ini, dia menatap King Sui dengan gelisah sebelum menerjang ke depan dan memeluknya. Wanita cantik yang ada di pelukannya tidak seperti dulu, hanya area di sekitar mata dan dahinya yang masih dipenuhi bekas luka. Area di bawah matanya sekarang, indah. Keindahan ras rubah langit tidak perlu diragukan lagi. Penampilan yang dewasa dan memikat memiliki pesona yang sempurna, memancarkan aura yang sangat menarik. Baiklah, kamu seharusnya bahagia, mengapa kamu menangis? King Sui memperhatikan saat wanita itu mulai terisak pelan. Aku baik-baik saja, aku hanya senang. Dia menegakkan diri dari pelukannya dan menjawab dengan lembut karena malu. Berjemurlah di bawah sinar matahari selama beberapa hari ke depan jika Anda senggang. Kami akan mulai lagi setelah Anda pulih. Kalau terus begini, kamu seharusnya bisa sembuh total setelah sebulan. King Sui memberikan beberapa pelet kecantikan dan pelet penahan pemuda kepada wanita itu. Wanita itu tidak terlalu memikirkannya dan mengira bahwa pelet itu untuk pemulihan tubuh atau lukanya. Dia telah meminum banyak pil ini selama periode ini dan tidak menanyainya. Namun, dia merasakan sensasi unik setelah memakannya. Dia baru menyadari apa yang diberikan King Sui padanya ketika dia melihat dirinya di cermin. Berapa kali dia melihat ke cermin hari ini melebihi jumlah masa lalunya ketika dia tidak berani terlihat karena dia terlalu jelek, dan sebelum itu, ketika dia terlalu percaya diri untuk membutuhkannya. Sekarang setelah dia memulihkan apa yang telah hilang, dia akan sering memeriksanya, takut bahwa ini adalah mimpi dan akan kembali begitu dia bangun. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia akan lebih marah. Ada perbedaan antara kehilangan sesuatu dan tidak pernah memilikinya, seperti orang miskin yang selalu miskin, dibandingkan dengan seorang miliarder yang hanya menjadi satu. Yang pertama mungkin bisa hidup dengan baik dan bahagia, sedangkan yang kedua akan hidup dengan sedih, bahkan mungkin lebih memilih kematian. King Sui memulai pekerjaannya lagi setelah 3 hari. Tanpa disadari, sebulan berlalu begitu saja. Bahkan King Sui agak bingung ketika wanita yang pulih sepenuhnya berdiri di depannya. Dia memikat. Wajahnya sangat indah, halus seperti batu giok dengan mata paling indah dan centil yang pernah dilihatnya.
Mungkin ada orang yang tidak akan menganggap tipe matanya cantik. Itulah yang dia rasakan sebelumnya tentang wanita bermata slow juga. Namun, dia menyadari dia salah ketika dia bertemu King Hanyai. Demikian juga, melihat wanita di depannya, dia mengerti keindahan di baliknya. Sepasang matanya tampak senang namun terkadang kesal, dengan sedikit kesenangan dan rasa malu. Dia tampak seperti wanita dewasa. Bahkan jika dia 10 tahun lebih muda, dia masih memiliki kedewasaan untuk penampilannya. Itu adalah keanggunan alami. King Sui menggosok hidungnya dengan canggung. Baiklah, kamu salah satu ras rubah langit. Saya tidak akan bisa menahan diri pada tingkat ini. Petik 2. Wanita itu terkejut. Kamu tahu tentang identitasku. Saya memiliki kemampuan yang memungkinkan saya untuk membedakan keberadaan yang unik. King Sui tidak menyembunyikannya. Kurasa itu hal yang bagus juga, karena aku tidak tahu bagaimana memberitahumu sebelum ini. Apakah kamu mengatakan kamu menginginkanku? Wanita itu tersenyum dan itu lebih indah dari apapun yang bisa dia bayangkan. King Sui membeku. Aku hanya bercanda, kamu tidak perlu menganggapnya serius. Banyak pria akan menyerang jika Anda menelepon sekarang. Maukah kamu? Wanita itu bertanya terus terang. Saya sudah punya istri, jawab King Sui dengan tergesa-gesa. Aku tahu itu tanpa kamu katakan. Jika tidak, saya akan bertanya-tanya apakah Anda menyukai wanita. Itu normal bagi pria untuk memiliki banyak istri, jadi saya tidak keberatan. Atau mungkinkah Anda keberatan? Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria yang mendorongnya pergi. Biarkan aku begini. Saya bukan orang suci, dan keberuntungan saya dalam cinta hancur. Mereka dipenuhi dengan hutang yang tidak akan bisa saya bayar. King Sui tersenyum pahit. Dia berada dalam dilema, dia memiliki tubuh yang kuat dan pria mana yang tidak menginginkan sekelompok istri. Saya hanya satu orang, jadi tidak akan ada bedanya. Bagaimanapun, jika Anda tidak menginginkan saya, maka saya tidak akan pernah menikah. Saya akan mengamati janda untuk Anda. Aku akan tetap di sini menunggumu. Terlepas dari tatapannya yang mempesona, tidak ada yang akan meragukan ketulusan kata-katanya. King Sui tidak berpikir bahwa wanita itu akan begitu agresif, dia mengalami kerugian. Jika kamu tidak menyukaiku karena kamu pikir aku terlalu santai, aku tidak pernah memiliki pengalaman dengan pria. Wanita itu berbicara dengan malu-malu, wajahnya memerah saat kata-kata itu keluar dari bibirnya. Akan mudah untuk mengambil nyawa seseorang dengan penampilan dan wajahnya yang merah. Apakah saya orang yang dangkal? Jangan bicarakan itu sekarang. Saya belum kembali ke rumah untuk waktu yang lama, jadi saya akan pergi untuk saat ini. Aku akan kembali dan mencarimu nanti, oke? Mari kita bicarakan itu kalau begitu. King Sui mulai mundur. Adapun fakta bahwa dia belum pernah bersama seorang pria, itu adalah sesuatu yang juga bisa dia katakan. Apakah kamu berencana untuk tidak pernah kembali setelah pergi? Kata wanita itu lembut, matanya terlihat sedikit sedih. Dia tidak tahu apakah King Sui menyukainya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria ingin melarikan diri setelah melihat penampilannya yang sembuh. Bagaimana mungkin? Hatiku sedikit bingung sekarang. Aku hanya merasa agak sulit untuk menenangkan diri di depan wanita cantik seperti dirimu, King Sui dengan cepat menghiburnya. Bukannya aku akan memaksamu, kamu tidak harus menghindariku. Kami akan membiarkan alam mengambil jalannya, oke? Jika tidak berakhir seperti itu, maka kita tidak ditakdirkan dan saya tidak memiliki keberuntungan. Dia tersenyum. Tidak harus seperti ini hanya karena aku menyembuhkan wajahmu. Anda tidak berutang apapun kepada saya, King Sui mencibir dan berkata. Aku bukan seseorang yang akan membalas orang lain dengan cara ini. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya menyadari ini pada hari Anda menetralisir racun saya, tetapi saya tidak akan mengatakan apa-apa jika bekas luka tidak bisa sembuh. Kebanggaan saya akan membengkak jika Anda mengatakannya seperti itu, King Sui menggosok hidungnya. Ingat apa yang saya katakan. Jika kamu berani menghindariku, maka aku akan menjalani kehidupan seorang janda untukmu. Wanita itu memandang King Sui saat dia berbicara. AST 2336 Raja Serigala Racun, memberikan cambuk, 3 wilayah tengah. King Sui tersandung pada kata-katanya. Dia serius. Dia bahkan tidak melakukan apapun dengannya, mengapa dia melakukan itu untuknya? Baiklah, Nona, anggap aku takut. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin berteman denganmu, jawab wanita itu malu-malu. Jelas bagi King Sui bahwa persahabatan hanyalah permulaan. Ini akan berkembang secara bertahap di masa depan. Bukannya dia tidak menyukai wanita itu, tetapi dia merasa bahwa dia memiliki cukup banyak wanita di sisinya. Demikian juga, sulit baginya untuk menolak mereka juga. Bagaimanapun,
Mereka semua memiliki kecantikan yang cukup untuk menghancurkan sebuah negara. Wanita itu pasti juga percaya diri, dia tidak akan melakukan ini sebaliknya. Pria adalah makhluk visual. Di atas inisiasi wanita itu menempatkan King Sui dalam posisi yang sulit. Kita sudah berteman. King Sui tersenyum. Saya ingin meminta Anda untuk membangun formasi di Sekte Hujan Surgawi. Wanita itu membalas senyumannya. Itu bukan masalah, aku akan mengajarimu. Namun sebelum itu, saya punya sesuatu untuk diberikan kepada Anda. Mungkin Anda akan menyukainya. King Sui memikirkannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dari ras rubah langit, dan dia mungkin yang terakhir. Setelah apa yang terjadi, wanita itu adalah temannya, dia yakin akan hal itu. Karena mereka berteman, maka ada banyak keuntungan memiliki teman yang kuat, terutama di 3 wilayah bawah. Mungkin saja beberapa markasnya akan bermigrasi ke sini di masa depan. Kau memberiku sesuatu. Wanita itu memperhatikan King Sui dengan gembira. King Sui mengeluarkan cambuk menyerang dewa, lalu memulai proses mengenali pemiliknya. Butuh beberapa waktu untuk menyelesaikannya, sekitar seminggu. Begitu saja, wanita itu meneteskan esensi darahnya dan melanjutkan selama seminggu. King Sui menemaninya melalui proses tersebut. Wanita itu sangat percaya pada kata-kata King Sui. Dia tahu bahwa ini milik Sekte Hujan Surgawi, sebuah benda yang diturunkan dari zaman kuno. Namun, itu adalah barang usang. Karena itu ada di tangan King Sui, dia menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Sekte Hujan Surgawi kepadanya sebagai kompensasi. Dia tidak berharap dirinya menjadi orang yang diakui sebagai pemiliknya sekarang. Terus terang, dia tidak tahu ini adalah artefak surgawi eksklusif untuk ras rubah langit. Setelah seminggu, seberkas sinar terang surgawi naik dan melesat ke langit. Sinar matahari warna-warni menerangi hutan hujan tetapi hanya berlangsung sebentar. Wanita itu terkejut. Sekarang, dia tahu persis apa ini, itu adalah artefak surgawi untuk ras rubah langitnya. Saat rusak, itu telah pulih sekitar 20% dari terakhir kali King Sui melihatnya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah salah satu artefak surgawi terkuat yang ada. Dia tidak tahu apakah itu akan pernah sepenuhnya diperbaiki. Jika itu benar-benar kembali ke keadaan semula, maka itu tidak akan terkalahkan. Wanita itu merasa seolah-olah dia telah menjadi satu dengan cambuk yang menyerang dewa. Dengan hanya pergeseran kesadarannya, itu muncul di tangannya dan menghilang dengan sendirinya. Ada cambuk God Striking berukuran kecil dan indah sepanjang 1 inci di pergelangan tangannya. Cambuk God Striking tampak emas pucat sekarang, memancarkan kekuatan surgawi yang besar. Itu lebih mencolok dari sebelumnya karena bersinar dalam emas. Itu tidak kehilangan perasaan pedesaannya dan malah tumbuh lebih kuat. Wanita itu membeku karena shock untuk waktu yang lama. Dia tidak berharap King Sui memberinya hadiah yang begitu besar, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menolaknya. Apakah kamu menyukainya? King Sui tersenyum. Iya, ini terlalu berharga, jawab wanita itu. Ini milik Divine Rain Sekte, dan kau satu-satunya ras rubah langit yang aku tahu. Selain itu, ini milik leluhur Anda, jadi Anda adalah penerima yang paling cocok untuk itu. King Sui jujur. Namun, jika itu tidak eksklusif untuk ras rubah langit, apakah dia masih akan memberikannya? Jika saya memiliki ini lebih awal, maka senior saya bahkan tidak akan menjadi lawan saya. Seniormu adalah... King Sui penasaran. Dia adalah Raja Serigala Racun dengan tubuh beracun alami. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan racun, dan dia juga memiliki kultivasi yang sangat kuat. Dia tidak menyembunyikan apapun dari King Sui. Baiklah, saya akan membalas Anda di masa depan ketika kesempatan datang. Petik 2. Itu wajar bahwa King Sui tidak menyukai seseorang yang bisa menjadi kejam ini. Selain itu, dia tahu bahwa pihak lain juga tidak akan membiarkannya pergi, mereka tidak akan membiarkan siapapun yang menyembuhkan wanita ini pergi. Jadi, lebih baik King Sui membunuh mereka ketika ada kesempatan. King Sui membentuk formasi dan mengajari wanita itu cara melakukannya. Butuh beberapa waktu baginya untuk menguasainya. King Sui pergi setelahnya. Wanita itu tahu tentang hubungan antara King Sui dan klan Qi, serta Istana Surgawi. Dia tahu apa yang harus dilakukan bahkan tanpa dia mengungkitnya. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak puas adalah kenyataan bahwa dia tidak pernah menanyakan namanya. Dia mengerti bahwa dia hanya akan melarikan diri jika dia mengejar terlalu erat di belakang tumitnya. Semuanya harus dilakukan secara perlahan. Dia sudah menyerah pada harga diri wanita di depannya. Kembali ke Istana Surgawi, King Sui mendirikan beberapa formasi pengumpulan roh. Ini akan mempercepat proses pelatihan untuk semua orang.
Istana surgawi telah terbentuk sekarang dengan prajurit yang kuat bergabung dengan mereka dari seluruh penjuru, serta jumlah senjata dan harta yang menumpuk. Pembantaian dewa pertempuran dan kekuatan perkasa serangan dewa pertempuran hampir setara dengan pertahanan penuh King Sui. Tentu saja, itu terjadi ketika mereka juga dalam kondisi kekuatan penuh yang diberikan oleh keterampilan penguatan King Sui. Ada kurang dari 100 orang di Istana Surgawi, dan ini termasuk dewa pertempuran pergerakan bukit dan yang lainnya. King Sui, di sisi lain, berencana untuk maju ke 3 wilayah tengah. Waktu yang dia habiskan di 3 wilayah bawah tidak lama, dan dia tidak memeriksa banyak tempat. Ini normal, akan memakan terlalu banyak waktu untuk mengunjungi setiap situs, mungkin beberapa dekade hingga 1 abad. Selain itu, dia tidak berniat untuk berlama-lama. Pergi ke 3 wilayah tengah sekarang sedikit lebih lambat dari yang dia perkirakan. King Sui menyampaikan berita tentang dia pergi ke 3 wilayah tengah ke Istana Surgawi. Tak pelak, banyak juga yang ingin mengikuti hanya untuk disambut dengan gelengan kepala. Aku akan ke sana sendirian kali ini. 3 wilayah tengah tidak seperti di sini. Aku akan menjemputmu saat ada kesempatan. Gagak penghalang langit pernah memberitahunya bahwa dia bisa mencapai wilayah keempat dengan evaluasi sebelumnya tentang dirinya. Sekarang dia secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya, dengan penambahan wayang surgawi, King Sui berpikir dia akan dapat memiliki pijakan yang kuat di 3 wilayah tengah. Dia bertanya-tanya apakah ada gerbang iblis di 3 wilayah tengah. Paling tidak, itu harus memiliki cabang dari gerbang iblis 9 benua. Namun, berapa banyak yang akan ada? Melalui pemimpin ras rubah langit dari Sekte Hujan Surgawi, King Sui tahu bahwa 3 wilayah tengah terdiri dari domain Raja Iblis, wilayah bumi yang ditinggalkan, dan wilayah surga yang ditinggalkan. Itu adalah 3 wilayah tengah, dan itu berbeda dari 3 wilayah bawah. Setiap wilayah di 3 wilayah tengah memiliki perbedaan besar satu sama lain, dan masing-masing memiliki surganya sendiri. Ada banyak prajurit dan kerajaan yang kuat, bersama dengan sekte kuno, kekuatan unik, dan ras yang hidup bersama. Semuanya sama. King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, membiarkan mereka berlatih dengan damai di 3 wilayah bawah untuk meningkatkan kekuatan mereka, serta untuk memperluas Istana Surgawi. Ini hanya pangkalan, dan mereka akan maju menuju 3 wilayah atas di masa depan. Sementara kedua wanita itu tidak tahan baginya untuk pergi, dia menghibur mereka dan mengatakan bahwa dia dapat menetapkan tujuan di 3 wilayah tengah pada saat kedatangan dan sering mengunjungi mereka sejak saat itu. King Sui sekarang bisa meruntuhkan tembok yang menghalangi jalan dari 3 wilayah bawah ke 3 wilayah tengah. Ini dapat menghalangi banyak orang, namun, siapapun di tingkat keilahian dapat melewatinya. Obstruksi seperti itu cukup menakutkan. Bahkan di 9 benua, prajurit tingkat dewa sama langkahnya dengan bulu phoenix dan tanduk unicorn. Dilihat dari perspektif yang lebih besar, memiliki satu Divine Warrior di setiap kota sudah dianggap layak. Lagi pula, tidak ada yang tahu tentang jumlah pasti mereka di kota-kota di 9 benua. Namun, kekuatan yang kuat akan selalu memiliki sarana untuk mengumpulkan para prajurit surgawi yang perkasa itu. AST 2337 Domain Raja Iblis, Desa. Domain Raja Iblis. Ini adalah tempat di mana iblis-iblis besar berlari tanpa hambatan. Tentu saja, tidak semua orang di sini adalah iblis. Di dunia seperti 3 wilayah tengah dan 3 wilayah atas, tidak ada yang peduli apakah Anda iblis atau manusia selama Anda kuat. Ada cakrawala pegunungan tandus yang tak berujung setelah King Sui memasuki domain Raja Iblis. Dia menggunakan 9 langkah benua sebelum menyadari luasnya pegunungan. Setelah beberapa hari, dia masih belum berhasil mencapai akhir. Dia tidak menghitung jumlah binatang iblis yang dia bunuh selama periode ini, termasuk beberapa yang kuat. Domain Raja Iblis yang sangat luas. Bahkan keseluruhan dari 3 wilayah bawah tidak akan bisa dibandingkan, dan 9 langkah benuanya tampak kurang berguna di sini. Dia mengira waktu sehari sudah cukup. Namun sekarang, King Sui menyimpulkan bahwa dia akan membutuhkan setengah bulan, bahkan mungkin lebih lama. Beruntung dia tidak bertemu dengan binatang pemberontak surga, jadi, perjalanan ini cukup mudah. Selama perjalanan, dia tidak bertemu manusia, satu-satunya hal yang dia temui adalah Raja Iblis yang telah dia bunuh dengan mudah. Ada asap cerobong asap di depan. King Sui terkejut saat melihat asap cerobong asap bergulir dari jauh, menunjukkan bahwa ada manusia di sana. Dia maju dengan tergesa-gesa, mencatat bahwa itu adalah sebuah desa ketika dia mendekat. Itu adalah desa kecil dengan ratusan rumah tangga dari kelihatannya. Itu adalah desa yang sangat kecil, namun bisa bertahan di daerah yang berbahaya. Ini mengejutkan King Sui. Meskipun dekat pinggiran, itu masih berbahaya.
Kecuali penduduk desa itu kuat. Pikiran aneh itu muncul di benak King Su. King Sui juga tidak memperhatikan apapun saat dia mendekati desa. Sebaliknya, dengan penampilannya, banyak yang mengalihkan perhatian mereka padanya saat mereka menilainya. Cara-cara yang tidak bersalah dan rakyat bisa terlihat di wajah mereka. Semua orang di sini memiliki beberapa bentuk kultivasi, dan meskipun mereka tidak tinggi, ada beberapa pembudidaya Xiantian. Beberapa pria adalah kelas Martial King dan Peak Martial King, dengan setidaknya 3 Martial Science di antara mereka. Keberadaan di desa ini tampaknya bertentangan dengan alam, tetapi dengan lokasi desa, King Sui juga tidak menganggapnya aneh. Tetap saja, bahkan dengan itu, akan sulit untuk bertahan hidup di area ini. Anak muda, apakah Anda punya bisnis di sini? Seorang lansia tersenyum ketika dia mendekatinya. Elder, aku sedang bertualang dan melewati desamu. Maaf atas gangguan saya. King Sui berpikir orang-orang di desa tampak baik-baik saja dan tidak menimbulkan perasaan buruk. Oh, karena begitu, maka istirahatlah di desa kami. Memiliki beberapa makanan untuk dimakan. Ini hanya tempat kecil, harap Anda tidak keberatan. Orang tua menyambut King Sui dengan hangat. Terima kasih, Penatua. Kampung halaman saya juga desa, mengapa saya keberatan? Rasanya akrab seperti ini, seolah-olah aku kembali ke rumah. Tempat itu mengingatkannya pada desa King. Segera, mereka mulai menyembelih ayam dan binatang buas dan mulai menyiapkan anggur dan hidangan. King Sui merasa sedikit malu karenanya. Lagi pula, mereka sangat ramah meskipun tidak memiliki hubungan dengannya, membuatnya merasa menyesal. Sederet lusin orang memasuki desa. Dia tahu mereka adalah penduduk desa pada pandangan pertama, mereka semua adalah pria muda yang kembali dengan binatang buas dan beberapa binatang iblis. Masing-masing dari mereka memiliki senyum bahagia menarik di sudut bibir mereka. Mereka tahu mereka memiliki tamu saat melihat King Sui. Di antara mereka, seorang pria yang kuat dan ramah berjalan mendekat. Siapa namamu? Untuk datang ke sini sendirian, kamu harus kuat. Saya Da Zuang. Bagaimana kabarmu, Da Zuang? Nama saya King Sui. Kultivasi saya begitu-begitu. Anda, di sisi lain, tampak tangguh. Bagiku kau cukup kuat. King Sui tidak terlihat tua, tapi Da Zuang jelas lebih muda. Haha, saudara King Sui, saya kira Anda harus beberapa tahun lebih tua dari saya. Meskipun kita semua memiliki teknik klan dan kekuatan kasar, kita hanya berkeliaran di pinggir lapangan. Jika kita bertemu Raja Iblis, maka akan sulit untuk mengatasinya, kata Da Zuang terus terang. Saudara King Sui, saya Da Xiong, saya ingin bersaing dalam kekuatan dengan Anda. Seorang pria muda mencibir. Pergi-pergi. Bocah kecil ini ingin bersaing dengan semua orang yang dia temui hanya karena dia mendapatkan sedikit kekuatan, marah Da Zuang menggoda. Tidak buruk. Tubuhmu tidak buruk sama sekali. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak memiliki hal-hal penting dan tidak dapat mengeluarkan potensi Anda. King Sui mendecakkan lidahnya saat dia mengamati Da Xiong. Oh, banyak penduduk desa memandang King Sui, terkejut. Mereka bisa tahu dari awal bahwa King Sui bukan pejalan kaki biasa, tapi sekarang mereka yakin. Bersaing dalam kekuatan. Bagaimana dengan ini? Anda dapat menggunakan metode apapun. Jika kakiku meninggalkan tanah, maka kami akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Oke. King Sui tertawa. King Sui anehnya tenang sejak dia tiba di desa. Sikap penduduk desanya damai. Seolah-olah mereka telah melupakan banyak hal, santai dan puas. Jangan meremehkan orang lain, saudara King Sui. Hati-hati sekarang. Da Xiong mengambil posisi dan berkata. Da Xiong belum dewasa, tapi itu tidak akan lama sebelum itu. Pada usia ini, dia tidak takut. Da Xiong juga yang terkuat di antara anak-anak di sini dan belum pernah bertemu banyak orang lain. Dia seperti katak di dalam sumur dan menganggap dirinya yang terkuat. Meskipun desa selalu memperingatkan mereka bahwa ada lebih banyak orang berbakat di dunia luar, mereka tidak pernah mengambil hati kata-kata itu. Datang kepadaku. Ada hadiah untuk menang, bahkan saat kalah juga, kata King Sui setelah beberapa pemikiran. Ah! Da Xiong meraung dan berlari tegap seperti beruang menuju King Sui. Mengikuti langkahnya, bumi di bawahnya tampak bergetar. Meskipun Da Xiong masih muda, kekuatan bawaannya lumayan. Begitu potensinya dilepaskan, itu akan sangat mengesankan. Bang! King Sui membiarkan Da Xiong bertabrakan dengan tubuhnya sendiri. Yang terakhir berteriak dalam kesengsaraan, merasa seolah-olah dia baru saja bertabrakan dengan gunung. Rasa sakit yang melonjak melalui benturan membuatnya menjerit kesakitan dan tidak berani mencoba lagi. Berdiri, dia memandang King Sui seolah-olah dia adalah monster. Kamu belum dewasa.
Saya memiliki sesuatu yang cocok untuk Anda, apakah Anda ingin mempelajarinya? King Sui tersenyum. Ya, Daxiong hampir melihat bintang sekarang. Dia tidak punya hobi, dia hanya suka makan dan berlatih. Dia juga bisa makan banyak. Dia adalah salah satu pemakan terbesar di desa dan bisa makan seekor sapi utuh. King Sui mengajarinya bear form tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia baru saja menerima harta karun, Daxiong mengabaikan tidur dan makanan, langsung berlatih. Penduduk desa bahkan lebih ramah kepada King Sui sekarang. Ada beberapa anak pemberani yang menyebutkan bahwa mereka ingin belajar juga. King Sui melihat bahwa mereka tidak cocok dengan bentuk beruang dan mengajari mereka tinju Kaisar Yu, tinju penghubung kembali, dan tinju Tai Chi sebagai gantinya. King Sui mengajari mereka semua. Karena dia ada di sini, maka dia mungkin juga menimbulkan karma baik dan memberi mereka sesuatu. Ini akan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup lebih baik di sini. Namun, King Sui tidak ingin mengganggu kedamaian saat ini. Padahal, perdamaian juga bukan sesuatu yang mudah dipatahkan. Bentuk harimau, bentuk beruang, bentuk rusa, bentuk bangau, dan bentuk gajah, itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa mereka pelajari. Tanpa disadari, dia telah tinggal di sini selama 3 hari dan berkenalan dengan cukup banyak penduduk desa. Meski begitu, sudah waktunya dia pergi. Penduduk desa membujuknya untuk tinggal tetapi dia tahu dia harus pergi cepat atau lambat. Sudah layak dia tinggal selama beberapa hari. Suara gemerincing. Saat itulah derap kaki binatang yang tergesa-gesa terdengar. Debu terangkat dan memenuhi udara dari kejauhan saat sekelompok besar penunggang binatang iblis menuju ke arah mereka.